And we are live di sini untuk ngobrol seru MMA bersama Bung Bram. Dan untuk sesi kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Gunawan. Nah, kenapa kok Gunawan? Nah, ini kan seusai di bulan yang seusai kehilangan, harus menyerahkan sabuk juaranya. Ini kayaknya persaingan di strawweight one pride ini kayaknya semakin seru aja nih. Nah, makanya kita ajakin ngobrol bagaimana kondisi persaingan di sekitar di strawweight ini, terutama dengan kemarin Brando menang. Dan ini dia Gunawan Sutrisno Putra. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Mas Gunawan? Alhamdulillah baik, Bung Bram. Gimana kabarnya Bung Bram sendiri? Aman, Bung ya? Aman. Saya aman. Cuman jadinya waktu latihannya juga ya gitulah. Ngeri-ngeri sedap terus. Nonton gimana Mas? Nonton kemarin One Pride-nya 40. Nonton, nggak ada yang saya lewatkan, Bung Bram. Nggak ada. Mulai dari kontendernya Brando, terus habis itu Bolang, sampai Rama sama Angga nonton semua. Tapi kita nanti mau fokus ke Brandonya deh. Tapi Brando gimana tadi? 43 detik menang itu gimana, Mas? Kalau saya itu sebenarnya gini, Bung Bram ya. Saya lihat, jujur kalau lihat kemampuan itu, saya itu yakin Brando menang. Kalau dilawankan sama Daniel, karena Daniel kan track recordnya itu kan track recordnya itu kan selalu kalah. Terakhir itu. Terakhir aja dia menang 2 kali beruntun, itu ada pukulan counter kanannya kan? Ya, straight kanannya masuk berat, terus habis itu yang satu dimasuk ke bawah, yang satu enggak ke submission, satu lagi juga ground and pound gitu kan ya? Tapi harapan saya itu sebenarnya tahu si Brando menang, tapi keinginan saya itu si Danielnya yang menang. Tapi ternyata Daniel saya sendiri juga heran. Kenapa lehernya dikasih-kasihkan gitu, saya juga heran kok ya. Kalah baku hantam itu ya. Jual belinya kan kalah itu kan. Belinya kalah. Kalah pressure. Terus abis itu begitu kalah, terus abis itu dia ngejar takedown. Ya, nggak taunya sama Jarul sama Brando lehernya langsung dijiret gitu ya. Dijiret, bener itu. Tapi dari dulu juga Brando memang kalau submission giletin terus kan? Iya. Saya akui kalau bikinnya Brando itu memang kuat, powernya besar. Waktu itu atau karena posturnya dia yang pendek itu ya mungkin ya, karena akhirnya powernya itu waktu nekan itu loh Bung Bram. Saya Kenapa tadi? Waktu saya fight sama Brando itu loh, yang terakhir saya kan kena gluten. Itu aja terasa. Padahal posisinya juga nggak terlalu dalam gitu, tapi kayaknya dia ngungkitnya itu kenceng gitu ya, dalam gitu. Jadi nggak terlalu dalam, tapi nggak tahu gimana dia bisa langsung nyelipin ke tangannya gitu di bawah leher. Terus kalau Fikri sendiri gimana nih fight keduanya nih? Sebelum kita balik lagi ke Brando gitu. Kalau Fikri gimana? Kalau Fikri itu Bolang. Ya, pertama itu saya jagokan Fikri ya, tapi begitu Fikri kok kelihatannya ronde pertama menit kedua waktu Fikri kan mancing jab gitu ya Bung Bram. Waktu jab balas jab, tapi kok kepalanya dibuang, nggak ada inisiatif untuk masuk takedown atau apa gitu. Takedownnya malah itu saya yakin si Bolangnya yang menang. Begitu dia nggak mau komit ke depan, nggak mau komit,
Dia nggak mau kemudian nutup jarak dengan lebih konflik, dengan lebih meyakinkan, udah gitu ya. Itu rasanya udah permainannya bolang gitu. Matchnya bolang gitu. Ya. Padahal kalau saya mikir itu lihatnya si Fikri kan memang submissionnya jago si Fikri, jauh ketimbang bolang. Tapi memang si siapa? Apa namanya, si Fikri kurang ini juga, atau apa ya, kurang yakin mungkin Bung Bram. Kalau dia masuk atau apa itu kan yang membuat dia ragu-ragu. Saya rasa kalau dia mau take down itu penuh keraguan-raguan gitu loh, Bung Bram. Bisa jadi juga apa kemungkinannya kan dua. Dia itu nggak yakin dengan takedownnya, atau dia itu terlalu percaya diri dengan takedownnya sampai begitu dipatahkan di awal-awal ronde pertama langsung goyah. Betul, saya sampai mikir gitu. Tapi memang powernya si Bolang waktu defense memang besar banget. Itu Bolang kan pernah ngapain sih namanya? Dia pernah giletin satu tangan. Saya nonton waktu itu, sama siapa itu waktu itu? Abid Yogaswara. Ya, di Bolang di touchdown, tapi Bolang masuk tangan dibuat gluten gitu. Cuman satu tangan, saya nggak pernah bisa loh itu satu tangan. Saya nggak tahu gimana caranya bisa punya power segitu untuk bisa ungkitan sebanyak itu, bisa nyekek orang pakai giletin satu tangan. Saya tanya Bolang, lah kamu kok jago bisa sampai gluten satu tangan? Nggak tahu, Cak, refleks aja. Mbuh gitu ya. Nggak tahu, Cak, refleks aja ya, hebat banget. Oke, ini sebentar ada pertanyaan, ada yang minta diperjelas nih. Dani Orlando, Bu, ini Gunawan ini. Yang tadi kita diomongin itu Bolang itu Abdul Haris, ini Laude Abdul Haris. Panggilan itu Bolang. Panggilannya Bolang. Mungkin kita ngomong Bolang banyak yang nggak ngerti gitu. Ya, betul. Kita yang main-main tahu gitu namanya panggilannya Bolang. Tapi yang nonton nggak ngerti. Tahu. Terus itu ya Rama ya, yang nggak disangka-sangka itu ya, Rama sama Adi Popeye. Saya itu gini, Bung Bram, saya kan pernah maksudnya saya pelatnas sama Bolang, Laude ya, sama Laude, sama Hendrik Tarigan, sama Adi Popeye, itu kan nggak sekali dua kali, sering kan saya pelatnas sama mereka itu. Terus habis itu saya waktu latihan sparring saya lihat itu memang Adi Popeye itu powernya memang besar dia. Powernya. Terus cuma kelemahannya Adi itu kan dia itu emosinya nggak terkontrol. Tapi kemarin saya lihat dia itu luar biasa kontrol emosinya. Sampai saya lihat itu cornernya digini, sabar, iya sabar. Itu yang ngomong sabar itu. Yang ngomong sabar itu tuh cornernya ya, cornernya Popeye ya. Bukan, si Adi itu diminta untuk nekan Rama, tapi si Adi sabar. Namanya yang kan corner Adi kan teriak. Suaranya Adi kan, iya sabar itu. Saya lihat ternyata gameplaynya masuk, kalau kayak gini ya masuk. Dan bener, digas di ronde 45 kan. 3 digas dikit, 4 makin ngegas, 5 makin ngegas lagi. Ronde 3 pertengahan si Adi itu sudah merasa dia fisiknya masih unggul, terus habis itu powernya masih dapat, sedangkan si Ramanya itu waktu mau take down model kayak apa kan sudah di di counter gitu loh Bung Bram. Di situ saya di Adi ronde keempat kelima tampaknya bener sampean dinaikkan. Dan saya rasa yang kedua, yang paling bikin dia semakin percaya diri itu bahwa Rama tidak bisa mengembangkan submissionnya waktu di bawah, udah dipepet di cage begitu, nggak bisa maju-maju. Iya betul.
itu kalau saya rasa udah tahu senjata pamungkasnya dipatahin, itu pasti juga percaya diri ya. Oke. Terus yang terakhir, Angga. Nah, kalau Angga, saya masih yakin sih siapa? Angga. Memang namanya luar biasa dia memang. Timnya juga. Tapi saya yakin kalau misalnya kalau Toro dikasih waktu lagi, Toro kita kasih waktu lagi, dan kita lihat di ronde pertama bisa bertahan di atas, cuman begitu dia pepet di ronde kedua itu dia nggak bisa recover, dia nggak bisa memulihkan lagi. Tapi kalau saya lihat dikasih waktu lagi, apalagi juga di Ryu Dojo itu kan juga ada purple beltnya juga, ada campnya, ada beberapa fighter juga. Saya punya perasaan juga kasih waktu bisa lagi, bisa berkembang, bisa kemudian jadi ancaman yang sangat kuat gitu. Iya betul, Bung Bram. Cuma saya memang, tapi kalau saya lihat si Angga ya, modelnya si Angga, waktu tanding memang Angga itu istilahnya itu dari jauh-jauh hari itu dia memang selalu persiapan dengan bagus, itu yang bikin dia maintenance-nya itu loh. Beda sama mungkin beda dengan Toro itu yang nggak tahu kok. Saya rasa dia masih bagusan waktu lawan Bang Hendrik. Oh oke. Waktu lawan Bang Hendrik. Apakah mungkin karena lebih percaya diri, karena Bang Hendrik juga lebih suka main di atas, jadi bisa lepas gitu mukulnya? Mungkin Bung Bram, bisa jadi. Sama-sama dari Wushu, jadi mereka di atas gitu kan? Iya. Dan nggak usah khawatir sama submission kan? Betul. Begitu sampai banting selesai gitu kan, habis itu berdiri lagi dapat poin gitu kan. Bolang aja saya lupa waktu itu Bolang atau siapa gitu ya, itu dulu yang waktu saya lihat videonya itu juga sering ketangkepnya submission pada saat dia ngebanting malahan. Betul. Dia dapat bantingan jebret sampai ke bawah terus malah kekunci, kebalik terus kekunci. Iya. Gitu. Waktu itu jamnya itu Mas Hafid kalau enggak salah itu. Hafid ya yang waktu itu dibanting terus habis itu bret, habis itu malah kena submission. Ya wes, ini kalau kita balik lagi aja deh ke Brando nih yang lagi seru nih. Brando sama Billy udah lihat belum? Kok kata ribut kan katanya di waktu nimbang. Iya, saya lihat di grupnya OnePred itu, nah itu ini Bung Bram. Lihat si Brando itu memang bercanda, tapi bercandanya dia itu keterlaluan kayak gitu. Dia nggak bisa, jadi memang dia bercandanya itu main fisik. Setelah ngomong-ngomong, yang satu itu, oh ternyata langsung di itu kan. Saya sering kok sama dia. Makanya saya kalau sama Brando, seumpamanya kita sama-sama Wushu kan, sama Wushu kita event ke Jurnas di mana, kita lihat bercandanya memang dia sama saya kayak gitu, makanya saya banyak diam. Beda sama teman-teman saya yang Sumatera yang lain ya, seperti Bang Hendri, Toro sendiri, JK Saraki, itu mereka kalau bercanda ada batasan-batasan gitu loh. Kalau si Brando itu bercandanya sambil main fisik, itu yang saya kurang suka. Terus habis itu ini sama Billy kayaknya jadi panas ini ya katanya. Beneran panas ya? Ini bener panas ini ya? Panas ya. Seumpaman saya ya Bung Bram ya. Saya Bung. Seumpaman saya diajak bercanda kayak gitu ya, namanya kita manusia ya, maksudnya juga ikut menghibur ya. Tiba-tiba saya dibanting gitu. Oh tak lempar sepatu si Brando itu. Jadi dia dia nggak bisa dia seperti gini, saya nilai itu dia gini, dia itu maunya gimana ya Bung Bram ya, dia istilahnya kalau saya ngomong itu sakar PDW gitu loh Bang Bung. Jadi maunya gini wes dia gitu, tanpa dia mau mikir lingkungannya gimana sama dia itu orangnya gak ngurus. Saya gini, nggak
nggak suka ya wes, modelnya kayak gitu dia. Saya nak udele gitu ya. Oke, nah terus ini saya ya, kalau misalnya nih selain dari Brando sama Billy, ini siapa lagi? Kira-kira siapa lagi nih yang kira-kira harus yang kita harus apa tuh yang harus dilihat lah gitu, yang Saya harus dipertimbangkan. Yang saya pertimbangkan itu banyak ya Bung Bram, fighternya kelas 5 sendiri itu ada ini dari jauh-jauh hari itu saya sudah lihat itu Rio Tirto. Terus habis itu Rustam. Terus habis ini itu Rustam ada di sini. Lagi di sini nggak Rustam? Tadi rasanya lihat mampir tadi dia. Nanya sih tadi Rustam nanya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita balik lagi kalau misalnya kelihatan. Iya. Terus habis itu ada siapa lagi tuh? Ahmad Sofian. Ahmad Sofian. Nah. Sofian itu juga kemarin di event 40 turun kan Ahmad Sofian tapi di tayang yang ini apa sih namanya, tayangan yang nggak live, jadi yang taping itu jadinya nggak bisa sebut hasilnya dulu nih kemarin. Iya. Ya. Tapi kemarin turun jadinya 4 minggu ke depan kita bisa lihat lah hasilnya seperti apa, tapi saya akan catat itu Ahmad Sofian, bener-bener saya akan catat namanya Ahmad Sofian. Terus habis itu kalau siapa itu namanya, ada Muhaimin juga. Terus siapa yang terakhir dikalahkan Rustam itu loh Bung Bram, Bang siapa? Siapa? Guardiolo Lumi. Ardi Lumihi. Ya, itu. Yang terakhir yang sekarang di Tiger Shark kan sama Bang Zuli. Sama Bang Zuli itu. Wah, tapi kalau jadi banyak nih ya. Banyak yang perlu diwaspadai banyak, tapi kalau di Bung Bram tanya untuk di garisnya itu ya 3 itu tadi. Ada Rustam, Rio Tirto sama Ahmad Sofian itu yang apa namanya, yang harus betul-betul diteliti terus, nggak boleh dilewatkan pertandingan mereka itu. Ya, wah, ya udah itu nanti aku bener-bener aku catat itu jadinya.